Pergi naik mobil dengan AC, pulang kantor naik mobil dengan AC. Nyampe rumah juga bobo pakai AC. Pakai AC. Kebiasaan ini ternyata bisa mempengaruhi beberapa organ Anda, Dokter Mukhtar. Paparan AC terus menerus. Ya. Oke lah, kalau misalkan seperti ruangan di studio ini AC-nya jauh. Kita deskripsikan atau ilustrasi ruangan bos nih. Ya. Tutup rapat, Ya. 3x2 AC di bawah kepala misalnya. Ya. Nah, Di itu atas efeknya kepala. apa? Oh, ya di atas kepala. Itu efeknya apa? Pertama dari suhunya, dari temperatur itu Ya. bagi orang-orang tertentu kalau misalnya bakat alergi itu bisa mencetuskan batuk sampai asma, mengingi-ingi dan sebagainya. Iya, apalagi Itu- AC-nya nggak dibersihkan. Ya, nah itu berarti filternya. Filternya. Filter itu juga bisa menjadi sarang dari kuman. Kuman, oke. TB, ada kan Polutan Legionella dan sebagainya. Jadi itu bisa menjadi sarang kuman. Kemudian masalah AC yang persis dekat kepala itu tadi. Ya. Ini mungkin lebih ke arah penyakit saraf. Dokter Indah, gimana? Kalau untuk AC, apalagi dipaparkan terus-menerus, itu biasanya akan menyebabkan yang kita sebut sebagai tension ya. Leher Tegang. kaku kan, tegang. Itu sangat mudah terjadi karena pada saat itu pembuluh darah akan menyempit otomatis yang di leher. Nah, kalau yang pada penderita migrain, itu akan sering kali muncul migrennya, kambuh. Nah, kadang-kadang di mentionnya Twitter kita juga sering, dok saya suka sakit kepala, saya suka migrain, kambuh. Ya bisa jadi di Bisa ruangan jadi. kerja atau di ruangan sekolahnya, walaupun tidak persis anginnya sampai kuat kena kepala, itu mempengaruhi munculnya migrain atau sakit kepala tadi. Tension di Ya, leher. Dokter Mukhtar, merokok di ruangan ber-AC, Ya. ini untuk ilustrasi pemirsa di rumah, gimana itu dampaknya? Ya, tentunya itu berarti di dalam ruangan tersebut itu mengalami polusi indoor, Lebih polusi tinggi, ya? di dalam ruangan. Nah, di situ kita tahu bahwa asap rokok itu mengandung bermacam-macam gas, ya, CO, CO dan sebagainya. Nah, itu tentu kasihan ini yang hidup di situ, yang tinggal Yang di situ. tidak merokok. Ya, yang tidak merokok, misalnya anak-anak, orang tua, itu namanya second hand smoke, jadi perokok pasif. Oke. Nah, itu bisa terkena akibat dari asap rokok itu gitu. Iya. Penonton ada yang mau nanya? Ada. Saya Ya. Dea, saya di sini ingin menanyakan apakah benar jika kita berada di ruangan AC yang suhunya lebih dingin dapat menyebabkan badan kita menjadi kurus? Oh, Terima terapi kasih. pengen kurus ya, Dea. Tepuk tangan. Memang banyak metode atau teori untuk kurus. Salah satu pertanyaan Dea, ya. Silakan, Dokter Mukhtar. Ya, sejauh yang saya ketahui itu tidak bisa menyebabkan kurus itu. Mungkin karena dehidrasi, dokter. Dehidrasi. Ya. Tapi Nah, karena itu. dingin jadi nggak kerasa. Bicara masalah suhu minimal AC, tadi kan Dea juga dengan suhu yang dingin. Sebaiknya dianjurkan apalagi dalam tidur malam ya. Berapa sih suhu yang diperbolehkan untuk kesehatan? Kalau kita lihat di dalam itu apa namanya remote ya, itu kan AC itu biasanya antara 16 derajat sampai 30. Betul. Ya. Sebetulnya tubuh manusia bisa sih menyesuaikan itu. Ya. Tapi kembali kepada masing-masing orang mempunyai apa ya, adaptasi atau daya Ya. tahan masing-masing terhadap suhu itu. Mana yang nyaman itu yang paling bagus untuk orang itu. Proteksi alami. Ya. Seperti itu. Dok, kalau misalnya 18 derajat terus, nah itu paling rendah di AC atau 16 dengan fan atau kipasnya yang maksimal. Untuk dari sisi ilmu saraf gimana? Memicu Bell's palsy juga nggak? Karena aku dengerin kayaknya. Ya, jadi pajanan AC ataupun hawa dingin ya sama aja dengan menggunakan kipas yang terus-menerus atau tidur Ya. di ubin, itu semuanya menjadi pemicu buat Bell's palsy. Oke. Sepanjang daya tahan tubuhnya memang Oke. sedang drop. Ya. Kemudian kalau dari sisi hawa dingin, itu efeknya paling sering adalah pada fungsi kognitif ya. Jadi biasanya Daya jadi kayak ingat. freezing, beku, nggak bisa mikir. Jadi Oh, bukan otaknya jadi kayak beku gitu. kalau ya. tiba-tiba nggak fokus gitu ya, padahal lagi nggak Jadi putus nggak fokus. cinta, kemungkinan terlalu dingin. Ya adik-adik ya, kalau susah belajar ya, cari suasana panas dulu ya. Oke. Nah, penanya kedua siapa? Aduh, saya senang sekali banyak yang nanya. Ya, silakan yang pojok-pojok dekat tangga. Selamat sore dokter, saya Selamat Ajeng. sore. Saya ingin menanyakan kalau di ruangan AC keringetan itu bahaya atau enggak? Terima kasih. Oh, udah di ruangan AC terus keringat. Ada satu penyakit itu yang salah satu gejalanya adalah
berkeringat pada malam hari meskipun tidak panas ya. Yaitu TB, tuberkulosis paru. Itu batuk, biasanya batuk darah atau nyeri dada, dan biasanya ada juga berkeringat pada malam hari. Nah, apakah itu salah satu ya? Kalau kejadiannya hanya sesekali, bisa aja saat dingin dia tetap stresnya tinggi. Iya. Kemudian kedua TB, atau bisa aja untuk wanita yang lebih tua usianya di atas 40, kemungkinan ini menjelang menopause, itu juga bisa pramenopause gitu ya. Bicara masalah kebiasaan terpapar AC, ya harus perhatikan ternyata tidak hanya organ tubuh tapi kulit Anda juga bisa mengalami dehidrasi. Nah, saya kasih gambaran kepada Anda. Nah, jika saya ibaratkan dengan buah yang disimpan di dalam kulkas, itu bisa diibaratkan seperti ini. Buah saja berada di dalam kulkas tanpa ditutup dengan plastik dulu, itu bisa keriput. Apalagi kulit kita yang lama terpapar oleh suhu dingin. Jadi yang pertama adalah kalau untuk kulit kita, rehidrasi, yaitu penuhi asupan cairan yaitu air putih agar terhindar dari dehidrasi. Untuk buah sendiri, pakai dulu kantong plastik, lalu baru masukin ke kulkas, biar buahnya tetap segar, jangan dimasukin gitu aja ya. Oke, selanjutnya kami akan berbicara mengenai kebiasaan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat kita, yaitu mengkonsumsi makanan seperti nasi ditambah dengan mie. Arumi pasti pernah ya. Apa dampaknya buat kesehatan Anda? Tetap di Dokter Os. Dokter, nggak apa-apa lah. Udah. Amankah kebiasaan makan mie dengan nasi? Lama-kelamaan pankreas kita itu dalam tanda petik lelah, akhirnya diabetes.